Luar biasa kasih-Nya. Dia ada di setiap waktu. Dia selalu bersama saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Kami percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, kami melewati semuanya. Satu hal yang kami percaya, Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami situasi yang tidak baik di dalam hidupmu. Ada begitu banyak hal yang bisa mengguncangkan iman saudara. Tetapi percayalah, satu hal yang Dia katakan, bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia tidak pernah gagal untuk menjalankan janji-janjinya. Dia berkuasa atas saya dan saudara. Haleluya. Oh, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Biarlah Engkau berkuasa atas hamba dan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-15, ke-14. Sama-sama kita bangkit berdiri. Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. Perumpamaan tentang pukat. 2, 3. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dan perbendaraannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Firman Tuhan saat ini saya beri tema standar pilihan Tuhan. Standar pilihan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang standar, berarti itu yang menjadi patokan. Kalau kita berbicara standar, berarti itu yang dijadikan sebagai patokan untuk melakukan hal-hal yang dapat dikerjakan. Dan kalau kita berbicara standar, berarti tidak ada seorang pun yang bisa merubah patokan tersebut atau standar tersebut. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat yang ke-52 ini, di sini saudara, perikop firman Tuhan ini berbicara tentang kerajaan sorga.
Jadi kalau tadi firman Tuhan saya beri tema standar pilihan Tuhan, berarti saudara ada standar yang Tuhan tetapkan untuk setiap orang, anak-anak Tuhan dapat masuk dalam kerajaan sorga. Memang benar, firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Tetapi bukan berarti gaya hidup kita, sikap hidup kita seadanya atau apa adanya. Firman Allah katakan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, dalam perikop firman Tuhan ini yang berbicara tentang kerajaan sorga, di sini ada dua hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama, hal kerajaan sorga ini diumpamakan dengan pukat yang dilabuhkan di laut. Pukat itu kalau saudara yang sudah biasa melihat orang-orang yang berlayar atau para nelayan, saudara akan menemukan jawabannya bahwa pukat itu semacam jaring yang sangat besar, yang sangat panjang, yang dipakai untuk menangkap ikan. Atau lebih familiarnya kita kenal pukat itu dengan sebutan jala, ya, jala. Tetapi ini lebih besar. Nah inilah yang dipakai untuk menangkap ikan. Dan firman Tuhan atau hal kerajaan sorga diumpamakan dengan pukat. Fungsi dari pukat itu sendiri adalah untuk mengumpulkan ikan-ikan dari berbagai jenis ikan. Ya, sekali lagi fungsi dari pukat itu adalah untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan, ya, berbagai jenis ikan dari jenis ikan yang paling kecil sampai yang paling besar. Semampunya pukat itu bisa menangkap ikan tersebut atau menjaring ikan tersebut. Dan firman Tuhan katakan dalam kerajaan sorga, hal kerajaan sorga ini, ikan-ikan berbicara tentang jiwa-jiwa, ya, berbicara tentang jiwa-jiwa, ibarat kata jiwa-jiwa dari berbagai suku, kaum, dan bahasa, di mana Tuhan ingin membawa semuanya masuk dalam kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kalau kita berbicara soal pilihan, ya, kalau kita berbicara soal pilihan, berarti ada pemisahan dong, sesuai dengan apa yang kita baca. Berarti ada pemisahan di dalamnya, namanya pilihan. Kalau saudara perhatikan di dalam pertandingan-pertandingan atau ajang-ajang yang menampilkan bakat-bakat, saudara akan menemukan bahwa yang pada akhirnya dipilih adalah mereka-mereka yang punya karakter yang unik atau mereka-mereka yang punya kelebihan yang lebih baik daripada lawan-lawan mereka. Dan pada akhirnya yang dipilih adalah yang terbaik. Namanya pilihan, berarti dipilih yang terbaik dan juga dipisahkan dari yang tidak baik. Ada dalam ayat 48. Kita melihat kembali dalam ayat yang ke-48. Di situ dikatakan, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dipisahkan mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Satu contoh dalam firman Tuhan dalam kitab Ester, ya, dalam kitab Ester, Ester pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ya, dalam kitab Ester pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, saudara, di sini diceritakan dalam kitab Ester ini, ya, dalam kitab Ester ini diceritakan bahwa raja sedang mencari permaisuri atau ratu baru setelah ratu yang lama, Ratu Wasti, dibuang karena kesombongannya. Nah, untuk mendapatkan ratu yang berkualitas, untuk mendapatkan ratu yang benar-benar bisa mendukung kapasitas raja sebagai seorang raja, ya, dibutuhkanlah permaisuri-permaisuri yang memiliki kualitas nomor 1. Sehingga diadakan seleksi di Benteng Susan. Dan pada akhirnya kita tahu bersama, Ester terpilih
sebagai ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Tentu bukan tanpa alasan Ester dipilih menjadi seorang ratu. Ada banyak hal, kalau saudara baca kitab Ester, saudara akan menemukan ada begitu banyak hal yang menyebabkan Ester dipilih menjadi ratu. Dan lebih jauh daripada itu, Ester dipilih karena Tuhan menghendakinya. Ya, Tuhan menghendakinya untuk menyelamatkan atau menolong orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pilihan yang dipisahkan dari yang baik dan yang tidak, juga saudara, pilihan itu tentu yang diambil adalah pilihan atau sesuatu yang berkualitas. Saudara yang biasa mensortir barang, saudara pasti akan memisahkan mana barang yang masih bagus dan mana barang yang sudah tidak bagus, yang tidak baik. Kalau saudara mendapat kiriman barang, saya percaya saudara akan melihat ini barang ini masih bagus, masih utuh atau sudah tidak baik lagi, saudara. Dengan kata lain, barang atau apa yang dipilih itu adalah sesuatu yang terbaik, atau boleh saya katakan best of the best. Saudara bisa lihat dalam ayat 49. Dalam ayat 49 itu dikatakan, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Dipisahkan yang terbaik dengan yang buruk. Ini adalah berbicara tentang pilihan atau pemisahan dalam hal kerajaan sorga. Kita ketahui bersama saudara, ketika Habel, ya, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat keempat, saat ia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, ya, Habel, saudara, memilih atau mengambil ternak, ya, ternak yang berkualitas, dan ternak itu yang diberikan, yang berkualitas itu yang diberikan, yang dijadikan korban di hadapan Tuhan, yang dipersembahkan sebagai korban ucapan syukur di hadapan Tuhan, yang terbaik, bukan yang cacat. Habel tidak memilih yang cacat, Habel memilih yang terbaik. Nah saudara, untuk mendapatkan yang terbaik dan berkualitas, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi Tuhan tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan yang terbaik dan berkualitas. Tuhan tahu mana umat-umat pilihannya yang terbaik. Tuhan tahu mana umat-umat pilihannya yang berkualitas. Sebagaimana minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, ketika perempuan yang mengalami sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun, hanya dia yang mampu menyentuh Yesus, di mana Yesus sanggup mengeluarkan kuasanya. Hanya dia dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus. Padahal kapasitas dia sebagai orang yang sakit, sementara orang yang sehat tidak ada satupun pada saat itu yang bisa menarik kuasa Yesus. Justru perempuan yang sakit pendarahan ini yang bisa menarik kuasa Yesus. Nah saudara, untuk itu saudara, untuk mendapatkan yang terbaik atau yang berkualitas tinggi, maka cara hidup saya dan saudara harus berkualitas. Supaya Tuhan menemukan kita berkualitas, supaya Tuhan mendapatkan atau memilih saya dan saudara sebagai pilihan yang terbaik, best of the best, maka cara hidup kita adalah atau seharusnya cara hidup yang berkualitas. Nah, bagaimana cara hidup yang berkualitas itu? Seperti apa cara hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan? Ada banyak hal, saudara bisa baca di dalam firman Tuhan. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara ada beberapa bagian bahwa cara hidup yang berkualitas yang harus kita berikan di hadapan Tuhan agar kita terpilih menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus menabur hal-hal yang baik.
Kita harus menabur hal-hal yang baik. Saya percaya saudara sering mendengar perkataan ini, apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Menabur angin, menuai puting beliung. Kalau kita berbuat kesalahan hari ini, bukan berarti hari ini juga mungkin kita langsung mengalaminya. Pembalasan yang terjadi dalam hidup kita. Ada saudara yang mungkin hari itu juga, tetapi ada juga yang membutuhkan beberapa tahun karena Tuhan sedang memproses hidup orang tersebut. Mungkin kurang lebih 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin di usia tua baru menuai. Nah, firman Tuhan katakan, taburlah hal-hal yang baik supaya kelak nanti kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Taburlah hal-hal yang berkualitas di hadapan Tuhan. Apa hal-hal yang berkualitas di hadapan Tuhan? Yaitu cara hidup saudara, cara hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan benar, bagaimana kita bersikap dengan baik, bagaimana kita harus jujur di dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kita berumah tangga, bagaimana kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tertib di hadapan Tuhan, bagaimana kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu adalah taburan-taburan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita menabur hal-hal yang berkualitas, maka kita juga akan menuai hal-hal yang berkualitas. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8, Galatia pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa menabur dalam dagingnya. Perhatikan saudara, ketika kita menabur hal-hal yang daging, maka kita juga akan menuai hal-hal yang daging yang dapat membinasakan hidup kita. Tapi di saat saudara menabur hal-hal yang bersifat rohani di hadapan Tuhan, maka saudara akan menuai hal-hal yang bersifat rohani, yang sifatnya tentang kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Ketika engkau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan dalam segenap kehidupanmu, itu adalah pemberian yang berkualitas di hadapan Tuhan. Habel melakukannya di hadapan Tuhan. Janda di Sarfat melakukannya di hadapan Tuhan. Perempuan Sunem melakukannya di hadapan Tuhan. Semua yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sifatnya, atau saya katakan adalah sesuatu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Cara hidup yang berkualitas juga berarti kita tidak menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging, saudara? Kita perhatikan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Cara hidup yang berkualitas salah satunya tidak menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan, jangan kita menuruti keinginan daging kita. Tadi sudah disampaikan kembali di dalam ayat yang ke-19. Dalam firman Tuhan itu dikatakan percabulan salah satunya. Hai anak-anak muda, saya ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Dan termasuk saya sendiri yang sudah berkeluarga. Berhati-hatilah dengan hal semacam ini. Karena di akhir zaman
orang akan menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Kalau tidak melakukan hal tersebut, sepertinya itu adalah ketinggalan zaman. Sepertinya itu adalah hal yang kuno. Sehingga banyak anak-anak muda, banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya melakukan perbuatan tersebut, baik percabulan maupun perzinahan dan kecemaran. Ayat yang ke-20 saudara perhatikan. Keinginan-keinginan daging juga salah satunya penyembahan berhala. Kalau dulu orang-orang menyembah berhala dengan cara menyembah patung, dengan cara menyembah pohon-pohon, atau goa-goa yang dianggap keramat, pohon-pohon besar yang dianggap keramat. Kalau sekarang tidak saudara, hati-hati. Penyembahan berhala di zaman sekarang sudah berubah. Tidak seperti waktu lampau. Ketika kita lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi, secara tidak langsung kita sudah melakukan penyembahan berhala. Hati-hati dengan handphone saudara. Saya beritahu kepada saudara, hati-hati dengan handphone saudara. Di handphone ada begitu banyak hal yang bisa saudara lihat, dari hal yang paling negatif sampai hal yang paling positif. Dari hal yang sangat negatif sampai hal yang positif saudara bisa lihat di handphone saudara. Hati-hati, handphone saudara bisa menjadi berhala kalau salah penggunaan. Hati-hati dalam bermedsos, dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita dikuasai oleh media sosial sehingga kita lupa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Penyembahan berhala tidak serta-merta hanya menyembah patung dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita bangga-banggakan, secara tidak langsung kita sedang menyembah berhala. Atau kita memberhalakan diri kita. Ini adalah keinginan-keinginan daging, di mana Tuhan tidak mau. Karena Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tuhan memilih kita, berarti Tuhan menginginkan kita melakukan keinginan roh, keinginan yang berkualitas. Roma pasal 8 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, bertentangan dengan Allah, berlawanan dengan Allah. Jadi saudara, kita kembali mengoreksi diri kita. Apa keinginan-keinginan daging di dalam diri kita yang sudah bertentangan dengan firman Tuhan? Adakah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan di dalam hidup kita? Kalau itu terjadi, jangan sampai kita tidak memohon ampun kepada Tuhan. Karena secara tidak langsung kita sedang memberikan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Kalau saya dan saudara memilih yang terbaik, kalau saya dan saudara memilih atau menginginkan sesuatu yang terbaik, apalagi Tuhan. Bukankah ketika saudara mencari pasangan hidup, saudara menginginkan yang terbaik di hadapan Tuhan? Bukankah ketika saudara mencari pasangan hidup, saudara menginginkan pasangan hidup saudara adalah pasangan hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan? Bukankah ketika saudara mencari pekerjaan, saudara menginginkan pekerjaan yang nantinya pekerjaan itu dapat menopang kehidupan saudara, dan tentunya itu adalah pekerjaan yang berkualitas? Bukankah ketika saudara berusaha, saudara menginginkan orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang berkualitas, yang dapat mendukung saudara? Bukankah kalau saudara menjalin kerjasama dengan orang lain, apapun itu, saudara menginginkan hubungan kerjasama itu adalah hubungan kerjasama yang berkualitas? Apalagi Tuhan kita.
Kita saja sebagai manusia menginginkan hubungan yang berkualitas, apalagi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau melayani, layanilah Tuhan dengan benar. Sebab pada akhirnya pelayananmu engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau melayani, di rumah Tuhan, dalam pekerjaan saudara, layani dengan benar. Layani dengan benar. Kalau engkau melayani Tuhan dengan benar, di mana saja engkau ditempatkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Untuk mendapatkan yang terbaik atau yang berkualitas, cara hidup kita harus berkualitas. Tentunya kita harus melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, sebagaimana di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku firman, cara hidup yang berkualitas yang seperti ini saudara. Walaupun saudara menguasai isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan tafsiran-tafsirannya, bahkan bahasa aslinya, tetapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, sama saja nol di hadapan Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-27, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius pasal 23 ayat yang ke-27, ini contoh saudara. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara, orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menguasai kitab Taurat Musa. Mereka sangat ahli, detail banget. Kalau boleh saya katakan jempolan, mereka tahu semuanya. Sedikit saja saudara salah ucap, mereka langsung tahu bahwa ini salah. Saudara ngomong mereka udah tahu arah pembicaraannya nanti kemana ayat-ayat firman Tuhan ini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mencela mereka. Mereka diibaratkan seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih. Nah ini saudara, hati-hati saudara. Kelemahan kita sebagai manusia seringkali melihat orang dari paketan luarnya saja. Sama seperti yang ditampilkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Firman Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang pilihan yang hanya di luarnya saja bagus, tapi di dalamnya tidak baik. Saudara, saya tidak berhak untuk menilai saudara. Saya tidak punya hak, saya tidak punya wewenang untuk menjas saudara. Demikian juga saudara tidak punya wewenang, saudara tidak punya hak untuk menghakimi saudara. Tetapi jauh di dalam hati kita yang terdalam, Tuhan mengerti semuanya. Kita mau menyembunyikan bagaimana juga, Tuhan tahu. Sebab Tuhan yang sudah memilih saya dan saudara, dan Dia tahu standar yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan yang terbaik atau yang berkualitas, tentunya saudara, yang berikutnya adalah hatinya harus berkualitas. Hati yang berkualitas. Dalam Amsal 4 ayat 23, hati yang berkualitas dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 saya bacakan saudara dalam terjemahan lama. Kalau terjemahan baru saudara sudah tahu semua. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan.
Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Dalam terjemahan lama dikatakan, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Apa yang saudara pelihara dalam hidup ini? Apa yang saudara paling sayang dalam hidup ini? Pikiran, talenta, kekayaan, kehormatan, harga diri yang saudara pelihara. Firman Tuhan katakan ada hal yang harus benar-benar kita pelihara dengan baik, yaitu hati kita. Hati kita, firman Tuhan katakan kita harus pelihara dengan baik. Hari ini saudara kita bisa konsisten dengan Tuhan. Besok lusa belum tentu kita konsisten dengan Tuhan. Hari ini kita bisa baik dengan si A, belum tentu besok kita bisa baik dengan si A. Firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, pelihara hatimu. Pelihara. Namanya dipelihara saudara, berarti ada hubungan yang lebih intim, ada sesuatu yang lebih dekat. Kalau kita izinkan kepahitan masuk di dalam diri kita, kita izinkan caci maki orang di dalam diri kita, tudingan orang di dalam diri kita, lama-kelamaan hati kita dipenuhi sampah, saudara. Kalau kita ambil semua lemparan batu itu di dalam diri kita, lama-kelamaan hati kita ini jadi sampah, penuh dengan sampah. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara ingin memelihara hati saudara dengan baik, saudara ingin hati saudara terpelihara dengan baik, jangan izinkan sampah-sampah yang dilemparkan kepada saudara. Jangan izinkan untuk saudara terima itu, untuk saudara tampung. Jangan, biarkan sampai di luar. Kalau ada yang mencaci maki saudara, biarkan saja. Kalau ada yang memfitnah saudara, biarkan saja. Kalau ada yang merendahkan saudara, biarkan saja. Apa Tuhan kita kurang memperhatikan semuanya? Toh tidak. Kalau ada yang ingin menjatuhkan saudara, biarkan saja. Sadrak, Meshak, Abednego, Daniel sudah membuktikan ketika mereka difitnah, ketika mereka berusaha dijatuhkan, tanpa mereka membela diri, Tuhan yang mengangkat mereka. 1000 tangan manusia menjatuhkan, hanya cukup untuk 1 tangan Tuhan mengangkat saudara. Jangan biarkan hati ini saudara dipenuhi oleh sampah-sampah. Bereskan kalau masih ada hal itu. Jangan sampai itu merusak sesuatu yang sudah berkualitas, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya dan saudara. Kalau hati kita berkualitas, berarti kita harus memelihara hati itu dengan baik. Kalau hati kita memang adalah hati yang berkualitas, berarti hati kita adalah harusnya kita tekun di dalam Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-17. Amsal 8 ayat yang ke-17, firman Allah berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Dalam terjemahan lama, aku kasih akan orang yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mencari aku dengan rajin, ia itu kelak akan mendapatkan aku. Tekun berarti dikerjakan secara konsisten. Namanya tekun berarti harus rajin. Saudara pasti suka dengan orang yang tekun. Saudara pasti suka dengan orang yang rajin. Sama dengan Tuhan. Tuhan mencari umat-umat pilihannya yang tekun. Tuhan mencari umat-umat pilihannya yang rajin. Tuhan mencari umat-umat pilihannya yang benar-benar mengasihi Dia. Dalam pengertian yang lebih lanjut dalam bahasa aslinya saudara, kata tekun di sini dipakai kata mengejar. Jadi tidak sekedar dilakukan secara konsisten, tetapi
ada unsur pemaksaan di dalamnya. Dipaksakan. Karena harus dikejar. Dalam pengertian yang lebih lagi, mengingini. Diinginkan. Nah saudara, lantas apa yang Tuhan lakukan atas pilihannya? Apa yang Tuhan lakukan atas saya dan saudara? Apakah ada perlakuan yang berbeda atas pilihan Tuhan? Jawabannya, ya, ada perbedaan. Dalam bacaan kita, dalam konteks firman Tuhan, ya, dalam Matius pasal 13 tadi, ayat 47 sampai ayat yang ke-52, pada akhirnya ada pemisahan antara yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Antara ikan-ikan yang baik dengan ikan-ikan yang tidak baik. Ada pemisahan. Ikan-ikan yang baik dalam ayat yang ke-48 dikatakan dimasukkan ke dalam pasu. Dimasukkan ke dalam wadah. Ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang berkualitas. Sedangkan yang tidak berkualitas dibuang. Dalam firman Tuhan katakan dimasukkan ke dalam dapur api bagi orang-orang yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ayo saudara, saya mengajak kita saat ini. Kalau memang kita percaya bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan, mari kita ikuti apa yang menjadi standarnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan yang berkualitas dalam hidup saya dan saudara, mari kita berikan juga yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan seperti peribahasa air susu dibalas air tuba. Tuhan sudah berkorban buat saya dan saudara. Apa susahnya sih kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan? Amin saudara. Lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kebenaran-Mu bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Oh, Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan penyembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan hati yang berkualitas. Kami mau menabur di dalam roh Tuhan. Kami tidak ingin menuai dari daging kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah, oh haleluya. Mari engkau angkat suaramu, mari tinggikan dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman. Mampukan kami Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Mampukan kami agar kami memberikan yang terbaik, yang berkualitas di hadapan Tuhan. Baik itu kualitas pelayanan kami, baik itu kualitas kehidupan kami, sehingga kami dipilih Tuhan. Kami mendapat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pemilik bangsa ini Tuhan. Segala yang bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa ini. Tuhan berkuasa atas bangsa kami. Pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, Tuhan berkati. Balas berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan balas berkati segala sesuatu yang ditabur ya. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit Tuhan. Demikian juga di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan datang, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu. Sebentar umat-Mu akan pulang, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.